Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini Ustazah akan menjelaskan mengenai bab 2, yaitu interaksi sosial dan kelembagaan masyarakat. Interaksi sosial dan kelembagaan masyarakat. Kalian bisa lihat dibuka bukunya, itu berada di bab 2, berarti kita masuk sudah pertengahan semester dari semester 1. Jadi udah 3 bulan lewat, 3 bulan lagi waktu kalian untuk belajar di semester 1. Di bab 2 itu ada pengertian dari interaksi sosial dan ada mengenai lembaga sosial. Untuk pertemuan kali ini Ustazah akan jelaskan mengenai interaksi sosial. Silahkan dibuka bukunya. Interaksi sosial itu dapat diartikan sebagai hubungan sosial yang ada di masyarakat. Hubungan sosial itu seperti apa? Adanya komunikasi, adanya kontak, atau ibaratnya adanya hal yang menyebabkan kita bisa berbicara dengan orang lain. Itu namanya interaksi sosial. Hubungan sosial itu ditandai dengan adanya komunikasi dan adanya kontak sosial. Itu adalah interaksi sosial. Di buku itu ada beberapa ahli yang menjelaskan mengenai ahli sosiologi yang menjelaskan mengenai interaksi sosial itu seperti apa. Ada Sarjana Sukanto, terus ada Bonner, terus ada John Thibault and Harold Kelly, ada George Humans yang merumuskan apa itu pengertian sosial. Kalian bisa lihat di buku, dibaca sendiri apa pengertian interaksi sosial. Sekarang masuk contoh interaksi sosial. Apa sih Ustazah contoh interaksi sosial? Oke, contoh interaksi sosial itu hal yang paling kecil yang kalian bisa lihat sendiri. Itu ketika kalian berbicara dengan orang lain, itu namanya interaksi sosial. Misal kamu keluar kamar nih, nanya ke mamahmu, "Mah, ada makanan?" "Mah, bajuku di mana?" "Mah, ada ini enggak? Ada itu enggak?" Itu namanya interaksi sosial. Tujuannya apa? Menyampaikan maksud yang ingin kalian utarakan itu seperti apa, ya. Jadi interaksi sosial itu bertujuan untuk menyampaikan apa yang ingin kalian sampaikan, menyampaikan tujuan kalian seperti apa, atau menyampaikan hal-hal tertentu yang kalian ingin cari atau kalian ingin temukan atau yang kalian ingin beritahu kepada orang tersebut. Itu adalah tujuan interaksi sosial. Contohnya lain apa Ustazah? Orang berdagang antara satu dengan yang lain itu juga namanya interaksi. Apapun bentuknya yang berkaitan dengan adanya komunikasi antara orang satu dengan orang lain, itu namanya adalah interaksi sosial. Orang satu dengan orang lain itu sama-sama merespon atau ibaratnya menanggapi. Saya berbicara seperti ini terus kalian tanggapi. Itu namanya interaksi sosial. Oke. Jadi syarat terjadinya interaksi sosial itu ada 2. Yang pertama itu ada kontak sosial dan adanya komunikasi. Kontak sosial dan komunikasi. Kenapa 2 ini dijadikan syarat sebagai interaksi sosial? Kalau tidak ada kontak dan tidak ada komunikasi, kalian diam saja, itu berarti namanya kalian tidak melakukan interaksi sosial. Ya, kalau kalian hanya diam saja, tidak melakukan apa-apa, diam gini, nggak tahu, misalnya nilai kalian jelek nih, udah dikasih tahu sama gurunya nilainya jelek, kamu nggak ikut UTS, tapi kalian diam aja, nggak melakukan interaksi, nggak melakukan komunikasi dengan gurunya. Alasannya kenapa sampai nggak ikut UTS misalnya, alasannya kenapa sampai nilainya jelek, nggak mau ikut susulan, nggak mau misalnya mengerjakan tugas yang lain, diam aja. Jadi diam aja nggak ngapa-ngapain, itu dinamakan kalian orang yang pasif. Kenapa orang yang pasif? Kalian nih misalnya ingin tujuan kalian itu mendapat nilai yang baik, tapi kalian nggak bisa ngelakuin apa-apa, nggak ada interaksi, diam aja, nggak ngubungin gurunya, nggak ngubungin wali kelasnya, nggak ngapa-ngapain, dibiarin aja. Bisa nggak keinginan kalian punya nilai yang bagus itu tercapai? Nggak bakal bisa kan? Jadi harus ada komunikasi, adanya interaksi, adanya kontak dengan guru tersebut. Oke. Terus tadi syarat
terjadinya interaksi sosial itu ada kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dan komunikasi itu seperti apa, Ustazah? Apakah beda? Beda kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial itu adalah awal darinya adanya komunikasi. Jadi komunikasi itu awalnya adalah kontak sosial dulu. Misal di handphone, ketika kalian mau nelpon orang tua, nelpon teman, nelpon ustazahnya, kalian pasti akan cari kontak, kan? Menu kontak. Nah, kontak sosial itu seperti itu. Ketika kalian ingin berkomunikasi dengan orang, kalian pasti akan ibaratnya memulai pembicaraan atau menyentuh orang tersebut atau menyapa orang tersebut. Ketika orang tersebut misalnya disapa tapi tidak membalas menyapa, itu namanya kontak sosial kalian gagal. Ketika kalian nelpon orang tua tapi nggak diangkat, namanya kontak sosial kalian gagal karena tidak ada kelanjutan untuk komunikasi di dalamnya. Atau misalnya pas nyapa temen di luar jalan, terus ada temen lewat tapi temen nggak dengar nih, hai nih misalnya, tapi temennya nggak denger apa yang kalian lakukan, apa yang kalian bicarakan, lewat aja nggak ngerespon, itu namanya kontak sosial kalian juga gagal. Oke. Di buku kontak sosial tersebut ada terdapat 2 jenis. Yang pertama ada berdasarkan caranya atau proses berlangsungnya. Yang kedua berdasarkan bentuk dan dampaknya. Berdasarkan cara itu ada kontak sosial langsung, primer, dan kontak tidak langsung atau sekunder. Kontak sosial langsung itu berarti dia menyampaikan secara langsung maksud dan tujuan itu seperti apa. Sedangkan kontak tidak langsung, sekunder itu ada perantara. Kontak sosial secara langsung atau primer, kalian berbicara dengan teman kalian nepuk teman kalian ketika orang itu ada di sebelah kalian, itu namanya kontak langsung primer. Sedangkan kontak yang tidak langsung atau kontak sekunder, ini seperti seperti ini. Saya mau komunikasi dengan kalian, saya mau kontak kalian, nggak bisa ngelihat kalian sendiri. Saya ibaratnya harus ngirim video seperti ini untuk bisa komunikasi dengan kalian. Itu namanya kontak tidak langsung atau sekunder. Oke. Terus yang kedua berdasarkan bentuk atau dampaknya. Yang pertama ada kontak sosial positif dan kontak sosial negatif. Kontak sosial positif mengarah kepada kesepakatan atau kerjasama. Misalnya ketika kalian mengontak orang atau ibaratnya sama temannya nih dicowel, ternyata temannya ngerespon bagus. Tapi kalau misalnya temannya pas dicowel langsung bilang, itu apain sih? Kenapa kamu panggil aku seperti itu? Nah, itu namanya kontak sosial negatif. Yang tidak ibaratnya tidak diinginkan lah kontak sosialnya seperti itu. Oke, sekarang sampai situ dulu Ustazah jelaskan mengenai syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Kalian bisa baca nanti komunikasi itu seperti apa di materi berikutnya, Ustazah akan jelaskan. Oke, untuk tugas kalian Ustazah minta kalian hari ini carikan foto kegiatan interaksi sosial, bisa kalian atau orang lain. Misalnya nih, kalian pas lewat di rumah, ketika ibu kalian lagi ngomong sama bapak kalian foto, klik foto, terus kalian jabarkan. Misalnya ini adalah foto interaksi sosial antara ayah dan ibu. Pembicaraan yang dilakukan membahas mengenai makan apa hari ini, masak apa hari ini. Tujuannya agar misalnya bapak dan ibu kepengen makan apa jadi satu suara gitu. Seperti jadi kalian jelaskan ada kontak sosial kah? Ada. Misalnya